Kandasnya hubungan asmara antara Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu terus menggulirkan perhatian dari publik dan netizen. Hal yang bermula dari pernyataan Ibunda Felicia Tisu inilah yang menjadi pemantik perhatian publik dan sorotan. Dan babak baru atas pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu saat ini sedang berjalan bagaikan bak bola panas. Bagaimana tidak, pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Ibunda Felicia Tisu tidak dapat diterima oleh Nadia Arifta dan keluarga besar. Pernyataan tersebut diwakili oleh Paman Nadia Arifta yang mengatakan bahwa statement dan kata-kata yang telah dikeluarkan oleh Ibunda Felicia Tisu sangat merendahkan keluarga besar Nadia Arifta. Selain tidak terima, kini menurut Paman dari Nadia Arifta mengatakan jika keponakannya sedang terguncang psikologisnya karena mendapat hujatan, cacian, serta bulian dari netizen akibat pernyataan dan statement yang dikeluarkan oleh Ibunda Felicia Tisu di media sosialnya. Maka untuk menghentikan pernyataan dan statement dari Ibunda Felicia Tisu, Paman Nadia Arifta selaku perwakilan keluarga besar memberikan warning dan peringatan agar Ibunda Felicia Tisu dan keluarganya tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang merendahkan dan menyakiti hati Nadia Arifta. Jika peringatan ini tidak digubris dan diindahkan, maka tidak segan-segan keluarga besar Nadia Arifta akan memproses secara hukum. Ada. Tadi pagi saya juga ditelepon oleh uaknya Nadia, kalau memang ini jangan sampai keterlaluan, dan sampai keterlaluan keluarga Felicia Tisu, apalagi sampai menghujat di media sosial, ya kalau memang perlu diambil langkah hukum, ya kita ambil langkah hukum. Di lain pihak, pada tanggal 9 Maret 2021, di tengah kandasnya hubungan asmaranya dengan Kaesang Pangarep, Felicia Tisu justru sedang berulang tahun yang ke-27. Ucapan selamat ulang tahun dan kata-kata agar Felicia Tisu tegar dengan kejadian kandasnya hubungan asmaranya dengan Kaesang pun terucap dalam media sosial Ibunda Felicia Tisu. Untuk melihat lebih lanjut, saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyakitkan. Ya, itulah gambaran perasaan psikologis yang sedang dirasakan oleh Nadia Arifta saat ini. Menurut pamannya, karena saat ini keponakan tercintanya sedang mendapatkan bulian dari seluruh Indonesia akibat pernyataan dari pihak Ibunda Felicia Tisu seolah-olah Nadia Arifta adalah perebut dari hancurnya hubungan asmara antara Kaesang dan Felicia Tisu. Hal ini dijelaskan oleh Firdaus Oiwobowo yang mengatakan bahwa keluarga besarnya tidak terima atas pernyataan dari ibunda dan kakak dari Felicia Tisu karena menyerang harkat dan martabat keluarga besar dari Nadia Arifta. Meski sebagai paman, hingga kini belum bisa memastikan apakah antara Kaesang Pangarep dengan Nadia Arifta telah resmi menjadi sepasang kekasih, namun satu hal yang pasti, kondisi psikologis Nadia terguncang dengan bulian dari netizen yang memandang rendah kepada Nadia Arifta. Selain itu, Paman Nadia Arifta pun memberitahukan bahwa santer berhembus sangat kencang akan terjadi lamaran atau pernikahan setelah Lebaran antara Kaesang Pangarep dengan Nadia Arifta. Dengan tegas dan jelas ia membantah kabar tersebut. Karena hingga saat ini dirinya belum mendapatkan konfirmasi langsung dari orang tua Nadia Arifta bahwa akan terjadi momen sakral dan bahagia setelah Hari Raya Lebaran nanti. Selain itu, keluarga besar merasa sangat sakit hati dengan tudingan dari netizen yang mengatakan bahwa Nadia Arifta menggunakan pelet sehingga dapat membuat Kaesang Pangarep bertekuk lutut dan jatuh cinta kepada Nadia Arifta. Tudingan tersebut sangat melukai perasaan keluarga besar Nadia Arifta. Kalau menurut saya pribadi, ini kan satu hal yang mungkin masih lumrah lah menurut kami. Ada satu orang yang memang kecewa karena hubungan tersebut. Ada juga orang yang memang bahagia, itu kan satu hal yang lumrah bagi saya.
Jadi ini merupakan satu proses dalam satu peristiwa percintaan. Kalau tanggapan saya sih sebagai pihak keluarga ya, keluarga Nadia, itu hal yang ya masih wajar juga sih. Karena kan biasa kalau di Indonesia ini kan tanggapan netizen ini pasti ada pro kontra gitu. Terlebih lagi mereka kan belum tahu tentang siapa Nadia yang sesungguhnya gitu, baru melihat dari luarnya saja, belum kenal secara spesifik, secara detail seperti apa Nadia kesehariannya dan latar belakangnya gitu. Pihak saya belum pastikan ya hubungannya ada atau tidak, tapi dari berita yang beredar kan sudah ada tanda-tanda mereka berhubungan atau tidak gitu kan, bisa kita kaji secara dewasa dari info media yang telah beredar saat ini. Kalau dari saya belum berani berstatement. Apalagi soal pernikahan tuh Bang, yang katanya juga lamaran juga bulan Ramadan nanti, itu dibenarkan juga sama mungkin dari pihak keluarga gitu? Kalau dari sambungan telepon tadi pagi ya, saya telepon bersama pamannya langsung ya dari Nadia yang memang dituakan lah, uaknya Nadia. Belum ada tuh statement orang tuanya Nadia bahwa habis lebaran Nadia akan menikah, belum ada sama sekali gitu. Jadi kalau ada statement bahwa Nadia dan Kaisang akan melangsungkan ini ke pernikahan, kami juga belum berani berstatement lebih jauh karena kan sebatas itu saja yang diberitahu oleh keluarga dari keluarganya Nadia ya, dari orang tuanya, bahwa mereka belum ada statement untuk bagaimana gitu kan ke depannya, apalagi sampai mau menikah setelah lebaran ini. Itu saya rasa hoak lah, saya bisa pastikan hoak. Ya mungkin jelas terganggu sekali kan, masalah privasinya kan yang diserang sekarang ini. Terlebih lagi oleh keluarganya Felicia Tisu ini kan ya, ponakan kami ya, katakanlah ponakan kami ini bisa jadi bahan bulian di media sosial karena unggahan-unggahan atau statement dari ibunda dari Felicia Tisu gitu loh, yang memojokkan seakan-akan ponakan kami ini seperti apa gitu. Nadia gitu Bang. Kalau dari keluarga besar Nadia seperti kami ini nggak percaya begitu-gituan ya, nggak penting ya pelet-pelet apa segala itu, karena kita udah modern gitu loh. Dan banyak juga om-om paman-pamannya Nadia ini sudah jadi dosen, sudah profesor, sudah doktor gitu. Bahkan wawancara ini pun kenapa saya dipercaya oleh keluarganya Nadia, karena memang mereka tidak biasa dengan mekanisme seperti ini gitu loh. Seperti di wawancara TV atau apa. Mereka adalah orang-orang akademisi ya, yang memang benar-benar sehari-harinya sibuk dengan pendidikan gitu. Jadi mereka tidak masuk ke ranah ini gitu. Bahkan tadi pagi pun saya ditelepon ya memang sudah cukup lah Bang Firdaus untuk mengcounter itu, memberikan penjelasan agar keluarga kita tidak disepelekan oleh keluarganya Felicia Tisu, itu aja sih. Kata-kata tersebut dapat menyeratkan jika Nadia Arifta sebagai seseorang yang bekerja kepada keluarga besar Felicia Tisu. Sementara itu, keluarga besar Felicia Tisu adalah sosok sang majikan. Sementara pada fakta dan kenyataannya tidaklah seperti itu. Nadia Arifta bekerja kepada Kaisang Pangarep dengan sikap profesional dengan cara melamar pekerjaan di perusahaan milik Kaisang Pangarep dan merintis karir dari bawah. Kata-kata inilah yang membuat keluarga besar Nadia Arifta terhina dan merasa direndahkan oleh pernyataan dari ibunda Felicia Tisu. Ya bulian lah, seperti dia itu kan karyawan saya majikannya, seperti itu kan. Jadi konotasinya kan udah berbeda kalau karyawan dan majikan gitu. Seakan-akan kerabat kami ini atau ponakan kami ini bekerja sebagai sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya ibunya Felicia Tisu gitu kan. Sementara kan ponakan kami ini kan memang dia bekerja secara profesional, melamar di perusahaannya Kaisang lalu diterima, dan jenjang karirnya pun dia naik jadi dari supervisor menjadi apalah saat ini kan gitu. Itu kan dia ambilnya dari kinerjanya, karya gemilang dari prestasinya dia di pekerjaan itu. Jadi tidak bisa dikatakan ini imbunanya Felicia majikan gitu, nggak bisa. Dia ini adalah supervisor atau apa, ada title di dalam struktur organisasi. Katakanlah Kaisang ini sebagai owner atau direktur utama atau apa. Nah, ponakan kami ini sebagai apa, itu aja sebutannya. Nggak perlulah
seperti mencari statement untuk menjatuhkan keponakan kami, karena keponakan kami ini kerja menjadi pembantunya beliau di rumah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Ibunda Felicia Tisu di media sosial tentang Nadia Arifta sebagai penyebab kandasnya hubungan asmara Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu, menurut keluarga besar Nadia, bak bergulir seperti bola panas. Karena menurut keluarga besar, kandasnya hubungan asmara adalah sesuatu yang sangat wajar. Sehingga seandainya sebuah hubungan asmara putus di tengah jalan dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan, hendaknya dapat berlaku ikhlas dan legowo dan tidak mengumbar aib serta keburukan dari pihak Kaesang Pangarep. Sehingga kata-kata yang telah keluar dari pihak Ibunda Felicia Tisu sangat tidak bisa diterima oleh keluarga besar Nadia Arifta. Sehingga jika pada akhirnya Kaesang Pangarep memutuskan untuk menyudahi hubungan asmaranya dengan Felicia Tisu, menurut keluarga besar Nadia Arifta tentu merupakan sebuah kejadian yang wajar dan sangat bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga janganlah mengeluarkan kata-kata yang dapat memancing kemarahan dari keluarga besar Nadia Arifta. Selain itu, pihak keluarga besar Nadia Arifta mengatakan bahwa pernyataan dan statement dari Ibunda Felicia Tisu sudah membuat keluarga besar Nadia Arifta terbakar dan tersulut emosi. Dan jika setelah peringatan serta warning kali ini dari keluarga besar Nadia Arifta untuk berhenti dan stop mengeluarkan pernyataan yang merendahkan Nadia Arifta tetap dilanggar, maka tak segan-segan keluarga besar Nadia Arifta akan memproses keluarga besar Felicia Tisu secara hukum. Ya, kalau dari kami sekeluarga ini kan keluarga besar ya Bang ya. Karena kami ini kan memang keluarga, ya bisa dikatakan keluarga sangat besar kali. Kalau Bima itu kan paguyubannya kuat banget gitu. Jadi bahasa saya pun belum tentu jadi bahasa keluarga yang lain gitu. Nah, makanya setiap ada statement-statement yang ditanya oleh media pun kami harus rembukan lagi. Ya, karena memang di Bima itu kan memang rata-rata mengedepankan ajas musyawarah, mufakat seperti itu. Permintaan dari keluarga kami ya hanya itu aja, dewasa untuk keluarganya Felicia Tisu, harus dewasa menerima ini karena jodoh maut rezeki kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau memang tidak berjodoh ya ikhlas gitu menerimanya, nggak perlulah diumbar-umbar mencari kesalahan, apalagi sampai membawa-bawa Pak Jokowi gitu kan, melecehkan nama Pak Jokowi dan keluarga ini kan. Ya jadi saya berbicaranya nanti udah bukan bicara masalah keluarga Nadia lagi, saya bicara sebagai anak NKRI yang presidennya dibully gitu. Jadi kami tidak terima itu aja. Ya kalau dari keluarga besar kami, kalau kami ini kan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang ya, misalnya hal seperti ini putus atau nyambungnya seseorang itu kan sudah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Masa ya kita pacaran langsung seakan-akan kita udah dikontrak, nggak boleh pilih-pilih yang lain. Namanya itu ada di Islam, itu ada istilah ta'aruf gitu kan. Kalau istilah ta'aruf itu kan 3 bulan sampai 6 bulan kita harus mencari gitu siapa jodoh kita sesungguhnya, lalu kita berikhtiar ya kan, sholat istikharah dan lain-lain. Itu mekanisme dari ajaran kita sebagai umat muslim. Lantas kalau seandainya 3 bulan 6 bulan nggak cocok pun kan ya udah gitu. Nah intinya kan itu ta'aruf itu. Kenapa adanya ta'aruf di Islam? Tapi kalau memang nggak cocok, ya udah jangan marah gitu. Ada. Tadi pagi saya juga ditelepon oleh uaknya Nadia, kalau memang ini jangan sampai keterlaluan, keluarga Felicia Tisu, apalagi sampai menghujat di media sosial. Ya kalau memang perlu diambil langkah hukum ya kita ambil langkah hukum. Nanti kalau seandainya dari pihak keluarga mengharuskan kita ambil langkah hukum, ya ambil langkah hukum. Tapi kalau memang dari keluarga kami sudah tidak perlu lagi, ya udah kita anggap aja itu anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya rasa nggak perlu ketemu juga, nggak ada korelasi juga dengan kita gitu, nggak ada dan nggak penting. Yang sangat disayangkan oleh keluarga besar dari Nadia Arifta adalah sikap ikut campur dari orang tua Felicia Tisu atas kandasnya hubungan asmara antara Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu. Karena
Kandas dan putusnya sebuah hubungan asmara yang tidak berlanjut ke pernikahan merupakan sebuah kejadian biasa yang banyak dialami oleh pasangan muda yang sedang merajut cinta. Sehingga jika hanya karena kandasnya hubungan asmara putrinya hingga membuat Ibunda Felicia Tisu mengeluarkan statement yang sangat menyakitkan hati kepada Nadia Arifta, tentu saja sangat disayangkan oleh keluarga besar Nadia Arifta. Sehingga karena pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu yang terus-menerus menyerang harkat dan martabat Nadia Arifta, yang membuat keluarga besar Nadia Arifta harus angkat bicara guna mengcounter dan membantah pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah efek sosial yang akan diterima oleh Nadia Arifta ke depannya. Iya, sangat disayangkan. Sampai saya juga pun sebenarnya diprotes. Saya diprotes untuk wawancara media gitu, karena memang keluarga kami ini sangat tabu dengan hal-hal seperti ini gitu. Mengumbar-ngumbar aib atau segala sangat tabu sebenarnya. Namun kan kami kalau diam saja kan namun takutnya nanti ponakan kami ini efek sosialnya nanti di tengah masyarakat. Makanya kami jawab gitu, sebisa kami gitu. Kami juga memberikan masukan kepada keluarga Felicia Tisu ya legowo aja lah, masih banyak kan jodoh, nggak mesti di sini ya, cari di mana kan, dunia ini nggak selebar dan kelor gitu. Iya, stop saja lah, nggak usah diteruskan, biarkan aja ini berjalan seperti air gitu. Toh kalau memang jodoh juga ya kami juga sebagai pihak keluarga ya itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun belum berjodoh ya mau diapain lagi gitu kan. Ini sudah jalan satu suratan dari perjalanan hidup manusia di dunia ini. Dan dijelaskan lagi oleh paman dari Nadia Arifta, jika ada tudingan dari netizen yang mengatakan jika Nadia Arifta ingin sekali menjadi menantu Presiden Jokowi, menurutnya wajar-wajar saja. Karena menurut paman dari Nadia Arifta, siapa yang tidak ingin menjadi menantu Presiden Jokowi? Sama halnya ketika paman Nadia Arifta menjelaskan jika keluarga besarnya masih keturunan sultan, sehingga siapapun pasti memiliki keinginan menjadi dan memiliki garis keturunan sultan. Iya, nggak tahu sih kalau di situ ya, itu kan perihal perasaan masing-masing ya. Karena ini memang orang nomor satu di Indonesia, jadi ya memang bahasa berebut menjadi menantu ya. Ya kalau menurut saya wajar-wajar aja kalau ada bahasa seperti itu. Siapa sih yang nggak mau jadi mantunya presiden gitu kan? Sama seperti buyut kami dulu, buyut kami kan sultan gitu di Bima sana. Dan siapa sih nggak mau jadi keturunan kami gitu kan? Karena kami keluarga sultan gitu. Seperti itulah. Maka pada tanggal 9 Maret 2021 kemarin, Felicia Tisu sedang berulang tahun yang ke-27. Sang ibunda pun memberikan ucapan selamat serta kata-kata spesial untuk Felicia Tisu. Berikut pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu untuk anaknya yang sedang berulang tahun ke-27. Tulis Ibunda Felicia Tisu yang dilihat dari Instagramnya. Do not judge, you don't know what storm I've asked her to go through. Happy birthday to my strong girl. Trust in him and you deserve nothing but the best. Kini hubungan asmara antara Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu sudah berakhir dan tinggal menjadi kenangan. Sementara itu hingga kini di antara keduanya, antara Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta telah beredar foto-foto kedekatan mereka berdua. Tak lama setelah beredar foto-foto antara Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta, Kaesang menuliskan kata-kata butuh vitamin N. Lalu apakah makna dari arti butuh vitamin N? Tentu saja arti tersebut hanyalah Kaesang Pangarep yang mengetahuinya. Lalu akankah Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta ke depannya akan menjadi sepasang kekasih? Entahlah, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Maka seperti inilah detik-detik dan momen kebersamaan yang pernah tercipta antara Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta saat grand launching produk bisnis milik Kaesang Pangarep. Jadi kan ini kan saya mau buka toko kopi pertama saya. Iya ini. Jadi saya juga pengen sulap pertama saya juga. Ini perdana saya sulap di depan. Loh, suaranya mati. Oh enggak. Jadi gini, sebenarnya triknya simple. Cuma saya tuh pengen ngebuat ternak kopi itu melayang. Karena apa? Karena saya tuh pengen
ternak kopi itu bisa terbang ke seluruh dunia, supaya bisa buka di seluruh dunia. Amin, 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 Nah, amin. ini kan sekarang ternak kopinya masih saya pegang nih, masih saya pegang. Waduh, masih aman. Enggak ada meja juga Mas, bisa pegang tuh, buat kokoh Ini yang banget. di belakang saya nyebarin triknya ya. Jangan dong, jadi selebgram lah ibu. Sendiri. Nah, makanya di sini saya trik sulapnya dibantu masnya ini yang di bawah saya. Nah, ini dia yang saya panggil tadi Mas Herman itu, ini dia nih ini. Jadi ternak kopi sebenarnya saya udah 1 tahun latihan untuk jadi barista, cuma baru bisa kesampaian buka kopi saya ya di hari ini di tanggal 6 April 2019 di Alpha Midi Super ini. Wow. Saya juga terima kasih buat Alpha Midi Super yang sudah bersedia untuk support ternak kopi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.